Aku tuh lagi sakit perut guys. Dari kemarin. Kan Niki nggak nonton Bunda Korla. Enggak. Paling amat mukanya ini pakai Nikita Mirzani yang brightening. Sakit perut kenapa? Pupnya keras. Jadi nggak bisa pup. Kalau dingedenin sakit. Jadi perutnya lagi sakit. Untuk yang berjerawat pakai aja yang acne tuh udah dipin. Itu bagus banget. Beruntusan sama jerawat. Gimana pendapatnya Kak Niki tentang Bunda Korla? Bunda Korla tuh gue tuh nggak kenal sama dia, tapi seliweran di TikTok ya lucu menghibur. Kayaknya belakangan ini lagi FYP terus di tanggapan soal Lesti. Apalagi mau ditanggepin, udah basi, udah nggak ada yang harus ditanggepin. Itu pilihan hidupnya guys, itu pilihan hidupnya. Kalian harus jangan kalian ikut campuri urusan rumah tangga. Kalau masalah-masalah nggak apa-apa ikut campur. Tapi kalau udah ranahnya rumah tangga, cuman hati mereka berdua yang tahu. Kita cuman sebagai penonton. Jangan pula kalian bilang, kalau gitu jangan lapor polisi. Ya hak dia lah, dia mau lapor polisi kek, dia mau lapor sapam kek, dia mau lapor security kek, dia mau lapor Tuhan kek, dia mau lapor malaikat Jibril kek. Terserah dia lah. Yang membuat masalah ini jadi besar banget, itu adalah netizen sebetulnya. Bukan dia. Ya dia mah sebagai warga negara Indonesia digebuk, ada polisi, dia lapor ke polisi. Yang membesar-besarkan kan kalian pula yang sewot pas dia rujuk. Aneh kan? Masa orang udah baik-baik, udah cabut laporan, udah pengen memberi kesempatan pada Bilar supaya bisa memperbaiki segala kesalahan sebelumnya. Kalian malah nggak ngerti. Gue mah netizen Indonesia maunya apa? Maunya berantem. Itu mereka maunya apa? Bilar di penjara. Emang untungnya kalau Bilar di penjara, untungnya apa buat kalian? Gak ada untungnya. Untungnya apa gue tanya? Kalau Lesti cerai juga sama Bilar, emang untungnya buat kalian apa? Disawer kalian sama Lesti? Enggak juga kan? Emang Lesti kenal kalian? Enggak. Kalian kan cuma pendukung. Jadi pendukung itu jangan terlalu berlebihan. Biarin aja lah dia mau balikan kayak, nanti nextnya dia mau diinjek kayak lehernya, mau dicolek kayak biji matanya. Ya dia tinggal nikmatin aja, nggak ngapain pula kalian ikut-ikutan. Gue bingung deh, di TikTok banyak banget orang yang merasa kecewa, yang merasa marah, yang nanti kalau misalkan digebuk lagi jangan lapor polisi. Suka-suka dia lah. Kok jadi kalian yang sewot? Siapa suruh ikutan nimbrung masalah keluar? Itu kan namanya keluarga, rumah tangga. Kalau lu mau nimbrung kasus-kasus yang lain, nimbrung kasusnya Baim kek, nimbrung kasusnya siapa kek, lu nimbrungin nggak apa-apa. Ini kasus rumah tangga. Gue aja diinjek sama mantan laki gue balikan lagi. Susah lah. Hubungan toksik itu nanti biar berjalannya waktu, nanti yang akan menyadarkan hati dan perasaan dan pikiran. Kalian yang jodoh-jodohin, kalian pula yang gemes-gemesin, kalian pula yang marah-marah dia balikan. Apalah ini Indonesia ini. Kadang tuh ya kalau masalah rumah tangga, kadang tuh orang lebih gampang nasehatin. Tapi kalau misalkan terjadi sama diri lu sendiri, itu yang susah untuk dijalanin, ngerti gak lo? Semua orang juga, siapa sih yang mau punya laki tukang mukul? Siapa sih yang mau punya laki tukang selingkuh? Tapi kalau udah kejadian, kita bisa tuh bilang sama Allah, Allah bisa gak sih ini dicabut aja nyawanya ini laki? Nggak bisa juga kan? Ngapain lagi pada sorak-sorak, kesel. Ada lawyer gila, pansos, ngomongnya udah ngelantur, ada lagi panas dia balikan pula. Aduh, yang enggak. Makin tambah gila, Edun ini Indonesia udah nggak ada yang punya harga diri. Apa tuh namanya, gelar lawyer lah, psikolog, psikiater lah, psikiater apalah itulah, kucing lah. Semua pada pengen pansos. Kenapa pada lu yang pusing? Lestinya aja sama Bilar udah satu rumah lagi, udah Ewitwood gua rasa dianya juga. Kalian aja yang tambah makin pusing. Udahlah, lupakan, gak usah dibahas-bahas lagi. Bilar Lesti gak usah dibahas, udah. Mungkin sekarang dia lagi ewong tuh, tapi kalian yang masih nyolot. Segala ibu-ibu lah marah, aduh Lesti, segala siapa sih? Gue bingung ya sama Indonesia ini. Kenapa sih orang dia balikan, kalian yang pada marah? Gue bingung. Orang mah didoain aja, mudah-mudahan abis masalah ini itu keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah beneran. Kalau memang nanti kemudian hari si Bilarnya selingkuh lagi, ya udah emang berdebah. Udah nanti juga pasti dia bakal ceraiin dengan sendirinya. Nggak usah pula kalian paksa-paksa dia untuk bercerai. Gue kasih tahu ya, mau Lesti cabut laporan terus nanti diinjek lagi sama Bilar, bukan lagi ditimpuk pakai bola biliar, ditimpuk tuh pakai yang biasa dipakai orang-orang Papua yang apa tuh isinya racun itu ya. Itu juga terserah dia ngerasain, dia yang sakit. Dan jangan nanti habis dilempar sama bola biliar
dilempar tombak sama si Bilar nanti bentar lagi. Ya terserah dia, rasain aja. Kan itu udah keputusannya dia. Kalau udah keputusannya dia, ya udah, kenapa kalian yang sibuk sih? Heran deh. Bahas Bilar lagi, bahas Lesti lagi, Bilar Lesti lagi, kagak ada move on ya. Kak Niki apa? Anaknya pacaran sama anak Ola Ramlan ya? Iya, kenapa emang? Kalau kakak ada di posisi Lesti bakal ngapain? Gua udah pernah di posisi Lesti. Udah pernah. Gua bahkan menyaksikan sendiri mantan laki gua trisam pakai biji mata gue. Kalau cuma dibanting doang mah sakit di badan bisa terobati, tapi kalau sakit di hati susah untuk diobati. Jangan tanya kalau gue di posisinya Lesti, gue lebih di posisinya Lesti udah pernah. Tapi balik lagi, yang namanya masalah perasaan, cinta, nah gak bisa deh tuh. Mau dikata 100 orang yang bisikin kuping lu juga kagak bakal ngaruh. Biar aja nanti Tuhan yang membolak-balikan hati dan perasaan. Tunggu waktunya, nanti juga lambat laun bercerai kalau emang mereka gak cocok. Lah gibah mulu lu. Lah lu ngapain nonton live TikTok gue? Gue mau gibah kek, gue mau ngomongin orang kek, gue mau ngomong apa kek, terserah gue. Ini live gue, nggak ada yang suruh kalian pula maksa. Gue nggak ada maksa kalian untuk nonton live TikTok gue kok. Kalau nggak suka ya nggak usah nonton. Kok repot? Hidup itu kalian jangan buat repot. Udah nggak punya duit, segala direpot-repotin urusan live orang. Kalian tuh kalau mau ngurusin orang atau lo ngurusin gua, ngurusinnya tuh yang bener-bener deh. Jangan segala semua diurusin. Live gua lah diurusin. Kalau mau ngurusin tuh bayarin tuh cicilan rumah gue tuh sebulan 79 juta. Itu baru bener, itu baru ngurusin. Gue heran. Apa-apa tentang gue diurusin. Kalau mau urusin aja tuh masalah-masalah gue, itu baru bener. Jangan pula ngurusin live TikTok gue. Gibah Lesti terus yang ada di otak kalian, sampai nggak mikirin anak, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin suami. Lesti aja di otak kalian. Lesti aja kagak ada mikirin kalian. Netizen satu Indonesia dia nggak ada mikirin kalian. Dia lagi enak-enak itu sama Bilar. Kenapa lu yang pada ribet? Kenal Bunda Korla? Nggak kenal. Allahu Akbar. Kalian maksain gue untuk kenalan apa bagaimana sih? Nggak kenal. Gue nggak kenal, tapi gue lihat videonya seliweran di TikTok. Tanggapannya tentang Bunda Korla lucu. Apalagi kalian nih maksa-maksa orang aja untuk nonton live ini, nonton live itu. Kalian tuh siapanya gue sih? Kok maksa banget? Kadang-kadang gue bingung. Lagian kalian juga kadang-kadang suka bikin heboh-heboh. Ada siapa nih kayak masalah Lesti sama Bilar deh. Gak usah jauh-jauh ya, karena lagi anget-anget tai ayam. Dia cabut laporan. Lawyer sewot. Urusannya tuh lawyer sewot kenapa? Pernah disakitin? Anjing. Pakai bilang nanti kalau digebuk lagi jangan lapor polisi. Suka-suka dia lah. Dia mau lapor malaikat Jibril aja suka-suka dia. Kenapa diatur sama lo? Dia mau diinjak, mau dicekek, mau dicolok bolongan hidungnya. Terserah dia lah. Dia yang ngerasain disakit, dia yang ngerasain digebuk. Segala waria lah ikut nimbrung, segala inilah ikut nimbrung, segala itulah ikut nimbrung. Kalian tuh pada lupa ya, hidup ini tuh punya masa lalu tahu. Hidup ini punya masa lalu. Kalau masih ngomongin masa lalu, ya berarti tuh emang kalian tuh orang-orang yang tidak pernah bisa move on dan tidak akan pernah bisa sukses. Karena cuma mikirinnya masa lalu aja. Sampai gue nyanyi nih, masa lalu. Mau masa lalunya kelam kek, mau masa lalunya buruk kek, mau masa lalunya kayak anjing kek, mau masa lalunya berdebah kek, urusannya sama kalian apa? Gue tanya. Semua manusia di dunia ini hidup punya masa lalu ya. Nggak ada kucuk-kucuk orang dilahirin langsung dewasa. Anjing. Kesel gue. Ngurusin masa lalu orang lah. Ngurusin harta orang lah.
ngurusin rezeki orang lah, heran. Netizen Indonesia ini nih banyak banget yang diurusin deh. Kenapa ya kalian gak urusin keluarga kalian sendiri? Mau masa lalunya dia homo kek, mau masa lalunya dia kucing kek, mau masa lalunya dia perek kek, mau masa lalunya dia lonte kek. Emang kenapa? Ngerugiin apa buat kalian? Kecuali dia ganggu keluarga kalian, baru kalian sewot. Kenal juga enggak, sewot lu pada semua satu Indonesia. Mau dia kucing kek, mau dia anjing kek, mau dia kunyuk kek, mau dia wewe gombel kek, mau dia jenglot kek. Urusannya apa? Pakai bilang dia dulunya kucing papi, kucing mami. Ya elah, pada ngaca deh lu kalau ngomong-ngomong soal masa lalu orang, jing. Kayak pada bener gitu hidupnya, kayak pada lu calon penghuni surga gitu ngomongnya. Berasa lu tuh kayaknya nanti pas mati langsung diambil sama Allah, arwahnya langsung ditaruh. Orang tuh kayak gue, nimbrung kasus orang tuh yang bener-bener harus ditimbrungin. Lihat, gue tidak bergeming kan kasusnya Lesti sama Bilar. Gue gak bergeming kasusnya Sambo karena gue tidak mengerti kenapa dia bunuh-bunuhan. Akhirnya digiring opini, dibilang gue backingannya Sambo lah, dibilang gue backingannya inilah. Pada berdebah lo semua. Ada masanya hal-hal yang tidak kita harus tanggapi. Ada masanya hal-hal yang harus kita tanggapi. Pertama, kalau kita tidak tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, lebih baik ini jari stop ngetak-ngetik daripada ketahuan tololnya cuman ikut-ikutan doang. Kalau gue tuh nggak mau ikut-ikutan doang. Kalau gue tuh harus tahu apa ini masalahnya. Nah, masalah rumah tangga ngapain ditimbrungin? Dia yang ngerasain. Waktu dia lagi bikin anak juga kan kalian kagak ada yang tahu rasain nikmatnya kayak gimana. Ini nimbrung, bilang begini, bilang begitu, boikot sana, boikot sini, sinting lu pada. Gue cuma bisa bilang sinting. Sekarang ditanya pernah sama Bilar enggak? Enggak, sekalian lu tanya gue pernah sama bapaknya Bilar enggak? Kan Iki boleh bantu lunasin utang kan mah nggak ada otak. Lu waktu minjemnya lu enak, kirain mau ngelunasin lu minta tolong gue. Emang ya netizen Indonesia nih 1001 macam deh kearifan. Gue sakit perut, tai gue sampai keras sekarang kayaknya udah mulai melunak nih gara-gara gue naik darah, turun tai. Semua yang punya masalah nggak harus ke jalur hukum. Kenapa jadi elu yang ngatur? Lu siapa? Presiden lo? Terserah lah, adanya gunanya polisi untuk apa ya? Untuk diaduin segala macam masalah, kasus. Biar pada kagak ada yang nganggur itu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.